Terminal bus kota Tangerang sore itu terlihat seperti biasa. Orang-orang lalu lalang dengan tas dan koper, pengumuman keberangkatan terdengar samar dari pengeras suara, dan asap kendaraan bercampur dengan aroma bensin dan gorengan dari warung di pinggir jalan. Namun, bagi mereka yang sensitif terhadap energi mistis, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Di sudut terminal, tepat di depan pintu masuk utama, sebuah bus berwarna merah marun dengan cat mengilap berdiri menunggu penumpang. Sopirnya, seorang wanita muda bernama Rara, dikenal oleh para sopir senior sebagai sopir bus cantik, bukan hanya karena parasnya yang menawan, tetapi juga karena kemampuan mengemudinya yang hampir tak tertandingi. Rara selalu terlihat tenang, meski terminal itu kadang dipenuhi calo dan preman yang mencoba mencari-cari masalah. Hari itu, Rara menyiapkan busnya untuk perjalanan sore ke kota sebelah. Tangannya cekatan memeriksa rem, setir, dan lampu, tapi matanya tak lepas dari sekelompok orang yang tampak mencurigakan. Mereka berpakaian lusuh, berdiri di dekat pintu masuk, dan tampak menunggu sesuatu. Salah satu dari mereka, pria besar berjaket hitam, menatap Rara dengan mata yang penuh ancaman. Rara merasakan hawa aneh. Tiba-tiba, dalam hatinya, terdengar bisikan samar, "Ajian Rawarontek, saatnya bangkit." Rara terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. Ajian itu bukan sembarang ilmu, itu adalah warisan turun-temurun dari keluarganya, kemampuan kuno yang dipercaya mampu melindungi pemiliknya dari kekuatan gelap. Sementara itu, para preman mulai bergerak mendekat, seolah mereka tahu bahwa Rara bukan sopir biasa. Suasana terminal berubah tegang. Penumpang mulai menjauh, merasakan aura aneh yang menebar dari bus merah itu. Rara menepuk setirnya perlahan, bersiap menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar perkelahian biasa. Terminal yang tampak sunyi ini, secara diam-diam, menjadi medan pertempuran antara kekuatan manusia biasa dan kekuatan mistis yang terpendam. Dan saat Rara menyalakan mesin bus, udara terasa panas, seolah-olah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Begitu mesin bus menyala, suara dentuman halus namun berat terdengar dari knalpot. Preman-preman itu menatap Rara semakin tajam, seperti bisa membaca keberanian sekaligus ketakutannya. Salah satu dari mereka, yang paling besar dan berjaket hitam, melangkah maju dengan langkah pasti, menebarkan aura ancaman. "Hei, bus cantik, serahkan semua uang penumpang kalau tidak mau ada masalah," teriaknya dengan suara serak. Beberapa temannya mulai mengelilingi bus, menutup jalan keluar. Terminal yang tadinya ramai mulai sepi, orang-orang yang panik segera mundur, menyadari bahaya yang sedang mendekat. Rara menelan ludah, namun di matanya terlihat ketenangan yang hampir menakutkan. Ia menepuk setir busnya, menyalakan api kecil dalam ajian Rawarontek, sebuah energi mistis yang tersembunyi dalam tubuhnya sejak kecil. Seketika, hawa panas muncul di sekitarnya, membuat rambut para preman sedikit berdiri, seperti merasakan energi yang tidak biasa. Pria berjaket hitam itu tertawa sinis. "Hahaha, pikir kamu bisa lawan kita?" "Bukan hanya lawan, aku akan buat kalian menyesal," jawab Rara dengan suara dingin, sambil menatap mata mereka satu persatu. Tiba-tiba, tangan Rara bergerak cepat, menaburkan simbol-simbol ajian di udara. Cahaya merah samar berputar di sekitar bus, membentuk pola menyerupai pusaran energi. Preman-preman itu terkejut. Salah satu dari mereka mundur, tapi yang lain justru tertawa mengejek. "Ajian, apa itu?" salah satu dari mereka bertanya dengan gugup. Rara tersenyum tipis, matanya bersinar merah samar. "Ajian Rawarontek hanya akan muncul saat seseorang mencoba melukai yang tak bersalah." Dalam sekejap, udara di terminal bergetar. Suara gemuruh kecil terdengar, dan bayangan-bayangan gelap dari preman mulai terseret mundur, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekan mereka. Beberapa dari mereka mulai panik, tapi pria berjaket hitam tetap maju, menantang. Rara menekan rem, bus berhenti tepat di hadapan mereka. Dengan satu gerakan tangan, simbol ajian di udara membesar, menyelimuti area sekitar terminal.
Energi rawa rontek terasa berat dan panas, membuat semua orang di sekitarnya menahan napas. Ini bukan lagi sekadar ancaman, ini adalah peringatan pertama bagi preman-preman itu. Dan Rara, sang sopir bas cantik, siap menunjukkan bahwa dia bukanlah wanita biasa. Udara di terminal terasa panas dan tegang. Preman-preman itu mulai mundur sedikit, tapi pria berjaket hitam tetap berdiri tegak, wajahnya dipenuhi amarah. "Kamu cuma perempuan, kita nggak takut sama ajianmu," teriaknya sambil mengepalkan tinju. Rara menatapnya dengan tenang, tubuhnya memancarkan aura merah samar dari ajian rawa rontek. Tanpa ragu, ia membuka pintu bas dan melangkah keluar. Angin sore berdesir, membuat rambutnya yang panjang tertiup, seolah menambah aura mistisnya. "Kalau mau bertarung, ayo, tapi jangan bilang aku nggak memperingatkan kalian," katanya dingin. Preman-preman itu bergerak serentak. Mereka menyerbu Rara dengan kekuatan fisik biasa, tapi begitu mereka mendekat, setiap langkah terasa berat. Tanah di bawah kaki mereka seolah menahan, membuat gerakan mereka melambat. Tangan Rara melambai di udara, simbol-simbol ajian berkilat merah dan hitam, membentuk lingkaran di sekitarnya. Salah satu preman mencoba menendang, tapi kakinya tersangkut udara yang mengental di sekitar lingkaran ajian. Preman itu terjatuh dengan keras, membentur aspal terminal, sementara yang lain terkejut. Pria berjaket hitam marah besar. Ia mengamuk, menyerang dengan cepat dan brutal, tapi setiap pukulan yang ia lepaskan seolah tersedot oleh kekuatan tak terlihat. Rara bergerak lincah, menghindar, sambil melayangkan tangannya. Seketika, cahaya merah dari ajian rawa rontek menyambar ke arah preman-preman itu, membuat mereka terhuyung mundur dan menjerit kesakitan. "Ini baru pemanasan," kata Rara dalam hati. Ia merasakan energi ajian dalam tubuhnya semakin bangkit, semakin kuat. Terminal yang semula biasa saja kini terasa seperti medan perang antara manusia dan kekuatan supranatural. Beberapa penumpang dari jauh menatap dengan mata membelalak, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ada aura panas dan cahaya merah samar yang menari di sekitar bas. Preman-preman mulai panik, menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang bukan main-main. Namun pria berjaket hitam tidak menyerah. Ia menatap Rara, matanya menyala dengan dendam. "Kalau begitu, aku akan hancurkan bas itu bersamamu," teriaknya sambil mengambil sebilah besi panjang dari tanah. Rara menarik napas, menyiapkan energi rawa rontek sepenuhnya. Inilah saat yang menentukan, pertarungan akan segera memasuki fase paling berbahaya, di mana kekuatan manusia dan supranatural bertabrakan tanpa ampun. Pria berjaket hitam mengayunkan besinya ke arah Rara, tapi tangannya terasa berat seolah ada kekuatan tak terlihat menahan. Rara menutup mata sejenak, lalu membuka tangan kanannya. Cahaya merah dari ajian rawa rontek menyembur seperti lidah api ke udara. Preman-preman terlempar mundur satu persatu, teriak kesakitan terdengar di terminal. Besi yang dipegang pria itu bergetar dan terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah. Rara menatap mereka dingin, suara batinnya penuh ketegasan. "Cukup main-main, sekarang kalian tahu bedanya manusia biasa dan yang memiliki ajian." Terminal sunyi sesaat, hanya suara gemuruh energi rawa rontek yang terdengar, memberi peringatan bahwa pertempuran belum selesai. Preman-preman yang tersisa terhuyung, tapi amarah mereka justru memuncak. Pria berjaket hitam mengumpulkan tenaga, matanya menyala merah karena dendam. "Kita nggak akan kalah sama cewek ini," teriaknya. Mereka mulai menyerang lagi, kali ini lebih terkoordinasi, mencoba mengepung Rara dari semua sisi. Rara tersenyum tipis, menatap mereka dengan mata tajam. "Kalau begitu, aku harus menunjukkan ajian rawa rontek versi penuh." Udara di terminal bergetar semakin kuat, cahaya merah dari tubuh Rara mulai melingkupi seluruh area, menandakan bahwa pertarungan akan segera mencapai titik kritis. Rara menarik napas dalam, tangannya bergerak cepat membentuk simbol-simbol ajian di udara. Cahaya merah membesar, berputar di sekelilingnya seperti badai energi. Preman-preman yang menyerang dari kanan dan kiri terseret mundur oleh gelombang energi itu.
Satu persatu mereka terlempar ke tanah, wajah penuh rasa sakit dan takut. Pria berjaket hitam menatap Rara dengan mata membara. Ini belum selesai, teriaknya sambil mencoba maju lagi, tapi langkahnya terasa berat, seolah kaki dan tangannya menempel pada tanah. Rara tersenyum dingin, energi rawa rontek berdenyut di sekelilingnya. Sekarang, kalian akan tahu bedanya manusia biasa dan yang memiliki ajian. Bangkit, pria berjaket hitam terengah, mencoba bangkit lagi, tapi Rara sudah bersiap. Matanya bersinar merah, tangan kanan dan kirinya membentuk gerakan rumit, memanggil energi rawa rontek sepenuhnya. Seketika, cahaya merah dan hitam menyelimuti tubuh Rara, seperti aura naga yang mengamuk. Preman-preman terdiam, takut menghadapi kekuatan yang jelas jauh di luar kemampuan mereka. Ini adalah batas terakhir kalian, teriak Rara. Angin berputar kencang di terminal, membawa hawa panas yang membuat semua orang menjauh. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Rara memfokuskan seluruh energi rawa rontek ke tangannya. Dengan gerakan cepat, ia meluncurkan serangan seperti gelombang merah ke arah para preman. Satu persatu preman terhuyung, kemudian terjatuh ke tanah, tak mampu bangkit lagi. Suara benturan dan teriakan bergema di terminal, tapi Rara tetap tenang, matanya tajam menatap lawan terakhir, pria berjaket hitam. Sekarang, giliranmu, ucap Rara dingin, aura rawa rontek memuncak di sekelilingnya, siap menumpaskan musuh terakhir, pria berjaket hitam menatap Rara penuh dendam. Ia mencoba menyerang dengan sisa tenaganya, tapi setiap pukulan terasa tertahan oleh gelombang energi rawa rontek yang mengelilingi Rara. Rara bergerak cepat, hampir seperti bayangan, menghindari setiap serangan. Dengan satu gerakan tangan, cahaya merah dari ajian menyambar, menahan pria itu di tempatnya. Sudah cukup main-main, kata Rara dingin. Tubuhnya bersinar, energi rawa rontek siap dilepaskan sepenuhnya untuk mengakhiri pertarungan ini. Rara menarik napas dalam, lalu mengumpulkan seluruh energi rawa rontek di kedua tangannya. Dengan teriakan, ia melepaskan jurus pamungkas, gelombang cahaya merah yang berputar liar, menyerbu pria berjaket hitam. Pria itu terhuyung, tubuhnya terseret mundur oleh ledakan energi. Terminal berguncang, beberapa kaca jendela pecah, dan debu beterbangan di udara. Rara berdiri tegak, tubuh bersinar, menatap musuh terakhir yang kini terkapar, tak mampu lagi bangkit, preman-preman terakhir terkapar, tak ada yang berani bangkit lagi. Terminal yang tadi kacau kini kembali sunyi, hanya terdengar suara napas Rara dan mesin bas yang masih hangat. Beberapa penumpang berani keluar dari tempat persembunyian mereka, mata mereka terbuka lebar, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Rara menatap busnya, tersenyum tipis. Hanya mereka yang berniat jahat yang akan merasakan ajian ini, gumamnya. Aura rawa rontek perlahan memudar, meninggalkan kesan hangat dan aman di terminal. Rara masuk kembali ke dalam bas, menyalakan mesin dengan tenang. Penumpang yang ketakutan mulai mendekat, beberapa menatapnya dengan kagum. Tenang, semuanya, tidak ada yang terluka serius, kata Rara sambil tersenyum hangat. Suara mesin bas berderum lembut, membawa rasa aman. Meski begitu, dalam hatinya, Rara masih merasakan sisa energi rawa rontek yang bergetar di sekeliling terminal. Ia tahu, kekuatan ini tidak hanya untuk melawan preman, tapi juga untuk menjaga orang-orang yang tak bersalah. Terminal mulai sepi. Penumpang yang awalnya panik kini duduk di bangku menunggu bas, masih membicarakan kejadian aneh yang baru saja mereka saksikan. Beberapa orang berbisik-bisik, saling bertanya-tanya apakah yang mereka lihat hanyalah ilusi atau kekuatan supranatural sungguhan. Rara duduk di kursi sopir, memegang setir, tapi matanya tetap waspada. Energi rawa rontek yang tadi digunakan masih berdenyut di tangannya, seperti naga merah yang tidur sebentar namun siap bangkit kapan saja. Ia tahu, pertarungan hari ini hanyalah awal. Saat itu, telepon genggam Rara bergetar. Sebuah pesan masuk, tapi bukan dari kontak biasa. Layarnya menampilkan simbol aneh yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang memahami ilmu kuno.
Pesan itu hanya satu kalimat. Mereka yang kau hancurkan hanyalah pion yang sebenarnya akan segera muncul. Rawa rontekmu tidak cukup. Rara menelan ludah, tubuhnya tegang. Pesan itu bukan ancaman kosong, ia bisa merasakan energi gelap yang terpancar dari kata-kata itu, seperti hawa panas yang menusuk tulang. Preman-preman yang tadi ia kalahkan hanyalah Antek yang lebih kuat sedang mengawasi dari jauh. Ia menatap busnya, dan sejenak tersenyum pahit. Bas merah marun itu bukan sekadar kendaraan. Bagi Rara, itu adalah benteng bergerak untuk melindungi orang-orang yang tak bersalah. Tapi kali ini, ancaman akan datang dari luar, bukan sekadar preman terminal. Rara menarik napas panjang dan memusatkan pikirannya. Dengan ajian rawa rontek, ia bisa merasakan jejak energi makhluk supranatural yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Energi itu gelap, kuat, dan licik, tidak seperti manusia biasa. Jadi ini baru permulaan, gumam Rara, matanya menatap jauh ke arah horizon terminal. Cahaya senja menembus langit, dan bayangan panjang busnya terlihat seperti naga merah yang siap terbang menghadapi ancaman baru. Dalam hati Rara, tekadnya mengeras. Jika ada kekuatan jahat yang muncul, ia harus siap, bahkan jika itu berarti harus memanggil seluruh potensi rawa rontek yang tersembunyi sejak lama. Dan di balik bayangan terminal, sesuatu atau seseorang mengamati Rara. Sosok itu tidak terlihat jelas, tapi aura gelapnya begitu pekat hingga bisa dirasakan, menandakan bahwa pertempuran sesungguhnya yang akan menentukan nasib banyak orang baru akan dimulai. Malam mulai turun di terminal. Lampu-lampu neon berkelap-kelip, memantulkan bayangan panjang bas merah marun yang kini tampak seperti benteng mistis. Rara berdiri di depan bas, menarik napas dalam, merasakan sisa energi rawa rontek berdenyut di seluruh tubuhnya. Tubuhnya masih hangat karena pertarungan sebelumnya, tapi adrenalinnya tetap tinggi. Di kejauhan, bayangan gelap bergerak perlahan di antara kendaraan dan gudang-gudang tua. Sosok itu bukan manusia biasa. Aura yang mengelilinginya begitu pekat, penuh kemarahan dan dendam, hingga Rara bisa merasakannya meski jaraknya ratusan meter. Ini bukan preman terminal, ini adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya, makhluk yang mampu melampaui batas manusia dan menguasai energi gelap. Rara menepuk setir busnya perlahan, mengingat semua latihan dan ajian turun-temurun yang dia pelajari dari keluarganya. Rawa rontek bukan hanya ilmu pertahanan, itu adalah seni melindungi yang menggabungkan kekuatan fisik, energi spiritual, dan keberanian hati. Saatnya aku tunjukkan siapa yang benar-benar menguasai ajian ini, gumamnya. Dengan gerakan tangan yang lincah, simbol-simbol rawa rontek muncul di udara, menyelimuti terminal dalam pusaran cahaya merah dan hitam. Angin berdesir, dan debu berterbangan, menciptakan aura yang hampir menyeramkan bagi siapapun yang melihat. Sosok gelap itu mulai mendekat, langkahnya tenang tapi pasti. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar sedikit. Ia menatap Rara tanpa berbicara, aura gelapnya menantang, seolah berkata, "Aku yang akan menguji batasmu." Rara menahan napas sejenak, lalu melangkah maju. "Kalau begitu, ayo kita lihat siapa yang lebih kuat." Suaranya dingin, tegas, tapi penuh tekad. Cahaya rawa rontek di sekelilingnya semakin intens, menyala seperti api naga yang siap membakar siapapun yang berani mendekat. Pertarungan ini akan berbeda dari sebelumnya. Tidak ada preman yang lemah untuk dilawan, tidak ada kerumunan yang panik untuk diselamatkan. Ini adalah ujian sejati, pertarungan antara manusia yang memiliki ajian dan makhluk gelap yang mengincarnya. Terminal, yang tadi hanya saksi perkelahian kecil, kini menjadi medan pertempuran yang menegangkan. Bas merah marun itu berdiri sebagai simbol perlindungan, menunggu saat Rara mengeluarkan seluruh kekuatan rawa rontek untuk menghadapi lawan yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Di dalam hati Rara, ada ketenangan yang menakutkan sekaligus menenangkan. Ia tahu, meski lawan ini kuat, rawa rontek bukan hanya kekuatan, itu adalah warisan, tanggung jawab, dan keberanian yang akan terus melindungi orang-orang yang tak bersalah. Dan malam itu,
Di bawah cahaya lampu terminal dan bayangan senja yang memudar, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah cerita baru akan lahir, di mana sopir bus cantik dengan ajian rawa rontek menghadapi ancaman yang lebih gelap, lebih licik, dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan.